Selamat pagi anak-anak. Hai. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan hati, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar, berkatilah kami di dalam pembelajaran hari ini, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari. Berkatilah juga Mama Papa, kakak adik yang membantu kami belajar hari ini. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengajari kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, jika anak-anak lihat di layar, ada gambar apa ya? Ya, betul, ini adalah makanan. Nah, kenapa gambarnya makanan ya, Bu? Karena hari ini kita akan belajar mengenai beragam kuliner Betawi. Nah, anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Apakah ada yang tahu? Ini adalah kerak telur. Kerak telur. Nah, kerak telur ini merupakan salah satu kuliner khas Betawi. Nah, apa saja ya makanan khas Betawi lainnya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kegiatan yang pertama adalah mengenal makanan khas Betawi. Nah, anak-anak, di sini terdapat bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Suku Betawi. Sebelum mengenal makanan khas Betawi, ayo kenali dahulu tentang suku Betawi. Suku Betawi merupakan penduduk asli Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Suku Betawi terkenal dengan aneka budayanya. Suku Betawi juga mewariskan aneka jenis kuliner. Kuliner Betawi diwariskan dari nenek moyang mereka. Hingga sekarang, kuliner Betawi sangat terkenal, terutama gado-gado. Apakah anak-anak pernah makan gado-gado? Nah, anak-anak, di sini terdapat gambar makanan, itu adalah gado-gado. Anak-anak, apakah ada yang pernah memakan gado-gado? Jika pernah, bagaimana rasanya? Apakah enak? Ibu pernah makan gado-gado dan rasanya enak. Nah, gado-gado ini merupakan salah satu makanan khas Betawi. Nah, anak-anak, apalagi ya selanjutnya? Nah, selanjutnya di sini terdapat cerita keluarga Bang Mamat. Mari kita baca bersama-sama ceritanya. Bang Mamat tinggal di kampung Betawi. Ia tinggal bersama keluarga. Mereka hidup rukun dalam satu keluarga. Husni, anak Bang Mamat dan Pok Maria. Mereka warga Betawi asli. Setiap harinya, Bang Mamat berdagang kerak telur. Kerak telur salah satu makanan khas Betawi. Kerak telur banyak disukai warga Betawi. Warga pendatang juga suka kerak telur. Nah, anak-anak, di sini terdapat cerita keluarga Bang Mamat. Bang Mamat yang merupakan warga asli di kampung Betawi. Nah, Bang Mamat ini mempunyai anak yang bernama Husni. Nah, setiap harinya Bang Mamat berdagang kerak telur. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang pernah memakan kerak telur? Kerak telur seperti apa ya, Ibu? Nah, di sini terdapat gambar seorang penjual kerak telur. Nah, ini biasanya sering kita jumpai di tempat-tempat wisata seperti di Monas, Ragunan, Kota Tua. Nah, banyak penjual kerak telur di sana. Nah, di sini juga terdapat bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Bahan utama kerak telur adalah beras dan telur. Biasanya menggunakan telur bebek atau ayam. Rasa kerak telur gurih dan nikmat. Bang Mamat setiap sore berjualan di taman. Saat liburan, Husni sering ikut membantu ayahnya berjualan. Nah, anak-anak, kerak
Kerak telur merupakan salah satu makanan khas Betawi. Nah, bahan dari kerak telur adalah beras dan juga telur. Nah, telurnya ini bisa menggunakan telur bebek atau telur ayam. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah makan kerak telur? Jika pernah, bagaimana rasanya? Enak kan? Ibu juga pernah makan kerak telur dan rasanya enak, gurih dan juga nikmat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, kegiatan yang B, jenis makanan khas Betawi. Yang pertama tadi sudah kita bahas kerak telur. Kerak telur, makanan khas Betawi. Kerak telur sudah terkenal sejak dulu. Kerak telur, bahan utamanya beras dicampur telur. Selain itu, terdapat aneka bumbu lainnya. Telur yang digunakan ada 2 jenis, tadi ada telur ayam dan juga telur bebek. Nah, cara memasaknya itu dipanggang di atas kuali. Nah, kerak telur ditaburi serundeng di atasnya. Nah, tampilannya seperti gambar ini ya, gambar kerak telur. Nah, di atas kuali nih seperti di gambar ini nih. Di bapak-bapak yang sedang memasak kerak telur ini. Digambar di pojok bawah sebelah kiri. Nah, selanjutnya makanan khas Betawi yang kedua ada roti gambang. Apa itu roti gambang, Bu? Roti gambang dikatakan roti gambang karena bentuknya itu seperti alat musik gambang kromong. Nah, alat musiknya itu seperti gambar di ini, yang di kiri bagian bawah. Yang sebelah kiri itu adalah alat musik gambang kromong. Nah, dinamakan roti gambang karena bentuknya itu seperti alat musik gambang kromong. Nah, gambang kromong itu merupakan alat musik tradisional dari Betawi. Nah, roti gambang itu terbuat dari tepung terigu dan gula merah. Nah, roti gambang itu teksturnya empuk dan sedikit renyah. Roti gambang juga bertaburan wijen di atasnya, sehingga terlihat cantik. Dia juga beraroma manis dan lezat di mulut. Nah, contoh roti gambang ada di gambar di sebelah kanan bagian bawah ya anak-anak. Ini adalah roti gambang. Dia bentuknya seperti alat musik gambang kromong. Juga terdapat wijen di atasnya. Ini yang putih-putih itu adalah wijen. Nah, anak-anak, apalagi makanan khas Betawi selanjutnya? Nah, yang ketiga adalah kue cucur. Kue cucur dapat ditemui di mana-mana, lebih-lebih pada saat hajatan Betawi. Kue cucur masih digemari hingga kini. Kue cucur terbuat dari tepung beras. Rasa kue cucur manis dan khas. Nah, anak-anak, kalau tadi roti gambang, mungkin anak-anak ada yang belum pernah memakannya. Kalau kue cucur ini pasti sering kita jumpai di pasar, karena kue cucur termasuk juga jajanan pasar. Nah, tekstur kue cucur ini tuh manis dan juga dia memang sedikit kenyal, tapi rasanya enak, manis dan juga khas. Anak-anak pernah kan makan kue cucur? Jika belum, nanti ketika keadaan sudah mulai stabil, ketika kita sudah bisa keluar rumah, anak-anak bisa ikut mama atau papa ke pasar dan kalian bisa membeli kue cucur. Oke, selanjutnya di sini terdapat cerita lagi. Mari kita baca bersama-sama. Kamu sudah mengenal berbagai kuliner Betawi. Sekarang, yuk amati kuliner yang lainnya. Betawi memiliki aneka macam makanan tradisional. Ada puluhan jenis kuliner di Betawi. Apakah ada makanan yang pernah kamu lihat atau kamu makan? Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh makanan khas Betawi di luar yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tadi yang pertama kue gambang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Terus ada kue cucur, tadi juga sebelumnya udah. Selanjutnya ada kembang goyang. Nih, bentuknya seperti ini anak-anak, seperti lingkaran. Lalu ada bentuk apa ini? Seperti bunga, seperti inilah bentuknya, kembang goyang. Anak-anak ada yang pernah makan kembang goyang? Biasanya kue kembang goyang ini tuh disajikan di hari-hari raya, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, ataupun hari raya besar lainnya. Biasanya banyak orang tua yang membuat kue kembang goyang ini, atau juga bisa dijadikan cemilan.
Nah, selanjutnya adalah kue rangi. Nih anak-anak, kue rangi. Kue rangi ini untuk sekarang memang jarang ditemui, tapi masih ada penjual yang menjual kue rangi. Nah, kue rangi itu terbuat dari tepung sagu dan juga kelapa. Nah, cara memasaknya itu adalah panggang atau dibakar di atas tungku, dan setelah matang kue rangi ini tuh ditaburi oleh gula merah yang dicampur sama tepung tapioka. Jadi bentuknya itu menyerupai kenyal-kenyal seperti itu. Tapi kue rangi ini tuh enak loh. Ibu pernah makan kue rangi ini. Anak-anak pernah nggak mencoba kue rangi? Jika sudah, apa rasanya? Enak tidak? Pastinya enak dong. Selanjutnya adalah kue pancong. Kue pancong. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Nih adalah kue pancong. Nah, kue pancong ini masih sering kita jumpai, masih banyak pedagang yang menjual kue pancong. Ini juga termasuk jajanan pasar yang bisa kita beli di pasar. Nah, selanjutnya ada dodol Betawi. Nah, anak-anak, dodol Betawi ini biasanya disajikan di hari-hari besar. Misalnya seperti ada acara khitanan atau sunatan, lalu ada acara pernikahan orang-orang Betawi 7 bulanan. Biasanya dodol Betawi disajikan sebagai makanan ringan atau snack-snacknya. Seperti itu. Kita lanjut. Ada kue akar kelapa. Nah, anak-anak, ini adalah kue akar kelapa. Anak-anak ada yang pernah lihat atau ada yang pernah makan? Nih, bentuknya seperti ini ya, seperti akar kelapa. Nah, kue ini terbuat dari tepung dan juga gula, telur, dan masih banyak lainnya. Tekstur kue akar kelapa ini memang sedikit keras, tapi rasanya manis. Anak-anak pernah tidak mencobanya? Jika tidak pernah, nanti di lain kesempatan kita akan coba untuk membuat kue akar kelapa ya. Nah, untuk kue akar kelapa ini biasanya disajikan di hari-hari besar. Biasanya para ibu itu suka membuat kue akar kelapa untuk menyambut hari-hari raya besar. Nah, selanjutnya ada kerak telur. Tadi kerak telur sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah kue ape. Nah, kue ape ini pasti anak-anak sudah pernah makan nih, karena kue ape ini banyak sekali dijual oleh pedagang. Nah, anak-anak, kue ape ini tuh bentuknya khas loh, seperti mangkuk, di tengahnya berwarna hijau. Nah, kue ape ini merupakan salah satu dari kuliner khas Betawi. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh kuliner khas dari Betawi. Coba, apakah kalian pernah makan salah satu di antaranya, ataukah kalian pernah makan semua jenis kuliner yang kita bahas hari ini? Jika pernah, wah, berarti kalian pencinta kuliner ya. Kalian suka mencicipi makanan khas Betawi, dan secara tidak langsung kalian sudah melestarikan makanan khas Betawi. Hebat untuk kalian. Nah, untuk tugas selanjutnya, nanti ibu akan kirimkan file. Di dalamnya terdapat tugas di mana kalian harus menuliskan nama makanan khas Betawi. Jadi nanti terdapat 5 gambar makanan khas Betawi. Kalian harus menuliskan apa nama dari masing-masing makanan khas tersebut. Oke anak-anak, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis PLBJ. Dan jangan lupa tulis tanggal di bagian atas dan juga kotak nilai di bagian bawah. Dan jangan lupa setelah mengerjakan, kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kalian kirimkan ke WA ibu. Oke anak-anak, selamat belajar. Dadah.